Oke, jadi kita lanjut lagi ke soal TRK, pembahasan soal TRK buat yang latihan dulu deh, latihan dijadiin PR waktu itu. Latihan satu ada di ini sumbernya tuh di PPT Bumel di bagian terakhir nomor 1 sampai 5. Oke, kita lanjut ke nomor 1 yang dulu deh. Jadi di sini soal hidrogenasi etilen dihidrogenasi terus membentuk etan. Kan kalau misalnya kita ini ya, dan didapatkan persamaan kinetiknya sebagai berikut. Menggunakan mekanisme yang konsisten dengan model tersebut gitu. Berarti ini kan kalau mekanisme kita ibaratnya kita ini kan kita analisis gitu ya, terus kita analisis nanti tebak mekanisme, terus nanti buat ngeceknya kita lakukan penurunan rumus dari mekanisme. Kalau sama berarti benar gitu, kalau salah cari lagi gitu ya. Jadi ada ini sebenarnya, mekanisme berarti kan harus cari ya kan, mekanisme yang konsisten kan. Yang pertama itu ada mekanisme ini ideal, dia substrat tambah enzim, masukkan ini bentuk A1 kandungan 1 substrat enzim gitu, terus substrat enzim ditambah H A ditambah S gitu. Ini yang lambat ya, pengendali gitu. Berarti kan gini gitu, kalau kita lihat dari si rumus ini ya, itu cocok gitu. Cuma ada mekanisme yang kedua gitu, kalau kita misalkan dia reaksi bimolekuler pakai Langmuir, berarti Hinshelwood kan dia sama ya kan, tambah S terus ini K1 kan in 1 SE, ini berarti absorpsi A terus S SE tambah H K2 K-2 S plus A yang lambatnya gitu, atau penentu pengendali. Dan pengendalinya A gitu. Nah ini berdasarkan asumsi reaksi berlangsung di atas permukaan
katalis. Nah, ini kan nanti dari situ kan ketahuan tuh reaksi yang terjadi apa. Jadi kan reaksi yang terjadi itu etilen tambah tuh hasilnya dia etan gitu, A. Nah, gimana caranya buat kita tahu si ini tuh sama ini tuh bener gitu, karena yang hampir mirip kan sebenarnya, dia merupakan mekanismenya gitu. Ya kita turunin aja penurunan rumus gitu. Mekanisme, oh ya tadi itu bukan enzim etilen, sorry, saya mirip-mirip deh. Ini kan ini ada absorpsi. Pertama tuh ada absorpsi etilen ke permukaan katalis. Yang tadi nih E plus S K1 K-1 SE. Ini kan kalau kita menyerka I nya tadi kan ES produk reaktan PE di S gitu. Terus kita juga tahu nih kalau yang kedua tuh dia absorpsi H2 yang bersifat disosiatif ke permukaan katalis. Tahu nih H2 tambah 2 substrat 2 HS gitu. Dan itu reaksi yang gak kelihatan gitu, karena kan cenderung diabaikan sebenarnya. Tapi kita tulis aja, gak apa-apa. pH ditambah S kuadrat gitu ya. Terus kita juga tahu 3 reaksi permukaan tahap penentu laju. S tambah 2 HS dengan katalis menghasilkan A tambah 3S. Terus kita juga tahu nih disopsinya etan atau produknya dari permukaan. A. Ini dalam fase solid ya. A nih. Jadi A dalam fase gas gitu. Berarti kan kita nanti tahu gitu. Ini akan apa? Laju reaksi dengan tahap penentu lajunya kan jadi nomor 3 gitu kan, min RE sama dengan K dikali ES kali HS 2 gitu. Nah kita cari itu dari keseimbangan absorpsi etilen
KE dikali PE kali S. Itu apa berarti? Terus kita juga tahu kan persamaan dari kesetimbangan absorpsi H2 HS D sebagai akar KH dikali PH. Enggak, pakai tesnya di luar. Jadi kan S totalnya PS plus ES tambah 2 HS. Dan ada S totalnya sebenarnya. S masukin tuh ES sama HS tadi apa kan, KE plus ya, KE kali PE kali S, ada S nya juga nih, 2 dikali akar KH dikali PH dikali S gitu ya. Nah ini tuh nanti keluarin dah S nya, berarti S total S gitu ya, 1 plus KEPE tambah 2 akar KH PH gitu ya. Ini kan kalau ini kan ketahuan nilai S nya berapa, S nya itu S total per 1 plus KE dikali PE tambah 2 akar KH dikali PH gitu ya. Nah ini dapat nih kan, kita substitusi KS dan HS. Kan kita tahu PS tadi tuh KE dikali PE. Ntar ini kerekam deh, tunggu kerekam nih. Dikali S, kan kita tahu KE PE itu dan S nya kan ini gitu ya, pokoknya ini gitu lah ya. Ini kan berarti, terus kalau buat HS ini, HS yang berarti kan akar KH dikali PH dikali S gitu kan, kita tahu S nya itu akar KH dikali PH kali dia kan S total ya kan, kayak gitu kan. Ya udah nanti tinggal substitusi ke yang tadi, min RE sama K dikali KE kan, min RE itu tadi ya kan, K dikali S dikali HS kuadrat, S dikali HS kuadrat ya, berarti K dikali S itu apa, S itu kan ini kan,
terus di kuadratin gitu ya, ini di kuadratin gitu. Nah terus kita asumsiin aja, asumsi karena hanya bersifat disosiatif ya, dua sangat berlimpah sehingga C2 akar KH kali PH itu dia lebih kecil dari 1 plus KE kali PE. Nah maka min RE nanti lepas sekarang K dikali PE 3 ya, PH sorry, per 1 plus KE kali PE gitu. Nah berarti terbukti kita. Tuh buat yang nomor 1 ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2 berarti. Kita punya persamaan laju reaksi awal, reaksinya seperti itu, dengan A dengan B dapat disepakati untuk C. Min R0 K1 dikali CB 1 plus K2 CB kuadratmu, atau ada kuadratnya tuh berarti dua-duanya terabsorb dengan reaksi bersamaan karena ada A dan B. Data kinetik ada datanya, terus laboratorium mesin pengen di samping, tentukan mereka satu, perkirakan mekanisme dan tahap mengendali reaksi. Mungkin kita nulis dulu nih ya rumusnya kita. A ditambah B menjadi katalis C, ini katalisnya tuh padat gitu. Terus min RA0 K1 dikali PA dikali CB per 1 plus K2 dikali CB kuadrat, ya kan? Ini kan nah pertama kita harus linearisasi persamaan dulu. Linearkan persamaan, kemudian min RA0 K1 dikali CB per 1 plus K2 dikali CB kuadrat. Dan kalau kita jadiin ini min 1 per RA0 dengan dibalikan gitu, 1 plus K2 CB kuadrat per K1 dikali CB ya. Ini kita kaliin sama ini aja biar kuadratnya dikaliin sama akar gitu ya, kan jadi akar 1 min 1 per RA0 dengan sama akar 1
plus K2 CB kuadrat per K1 PA dikali CB. Jadi nanti ini jadi min RA0 9, dan berarti jadi 1 plus K2 dikali CB kan, 1 per akar, bumi akar di K1 dikali PA dikali CB gitu ya. Dikaliin aja, berarti kalian sama PA dikali CB gitu. Jadi kan nanti kan jadi akar PA dikali CB per min RA0 misalkan 1 plus K2 dikali CB ya kan, jadi per K1 gitu. Nah sebenarnya udah kelihatan gitu ya. Kalau kita pisahin ya, PA dikali CB per min RA0 1 per K1 tambah K2 per akar K1 dikali CB gitu ya. Kan disebut Y, ini A nya kan, ini pas B, ini X nya gitu ya. Udah, nanti plot aja, plot regresi linear Y versus X. Y nya tuh berarti akar PA dikali CB per min RA0 versus CB gitu. Yang kalau digambarin kan bakal jadi kayak gini ya. Ini Y, ini X gitu, ini alpha gitu ya. 1 ini, kedua ini akar K1. Jadi kan intersiptnya alpha dengan 1 per akar K1, itu nanti slope nya kan tan alpha ya, K2 per akar K1. Nah kita plot aja data kinetiknya gitu. Nanti data kinetik ini kemudian kan PA dan mmHg terus CB dalam molar, terus in RA0 mmHg per apa ini, milimeter ya, per menit, sorry, per menit. Teruskan akar PA dikali CB per min RA0 gitu. Plotting dah. Pertama tuh kita punya 52, 52,7, 51,3, 52, 52,2, terus CB ya 0,45, 0,6, 0,8, 1,2, dan RA0 0,84, 0,98, 1,03, 1,08, 1,11. Itu saya tinggal masukin gitu, hasilnya berapa, 5,278, 5,68, 6,312, 6,938, 7,512. Nah
berarti ini kita regresikan, kita dapat Y sama dengan 3,9007 tambah 3,0162 X dengan R nya 0,997, berarti R kuadratnya 0,9994. Berarti kan kalau gini kan datanya udah linear gitu, sesuai gitu. Ya udah, nanti kan tinggal kita jawab soal A nya gitu, K1 dan K2 kan kita tahu A nya tuh 1 per akar K1 sama, kalau akar K1 berarti kan 1 per A ya kan, kita kaliin aja kuadrat gitu ya, 31 sama dengan 1 per 3,9007 kuadrat gitu, kan 0,0657, hasilnya segini gitu buat K1 nya. Terus kita tahu B nya itu sama K2 per akar K1, sebenarnya kan K1 udah ketahuan ya, K2 sama B dikali akar K1, K2 berarti K2 adalah 3,0162 dikali akar 0,0657 gitu, di K2 yang sama dengan 0,77 digeser, ini nilai K2 ya. Terus perkiraan mekanisme, buat yang B, perkiraan mekanisme kita coba pakai Langmuir-Hinshelwood dengan asumsi A dan B berkompetisi untuk mendapatkannya katalis gitu. Terus adsorpsi B merupakan tahap mengendali laju gitu, tapi kan terus tuh ini RA soalnya K1 dikali PA dikali CB RA 0 1 plus K2 dikali CB kuadrat. Ketahuan nih ya, absorpsi B sangat berpengaruh kompetisi A dan B, absorpsi A dan B gitu maksudnya. Jadi kan kalau misalnya gitu kan kalau gitu kan berarti mekanisme yang terjadi ya, mekanisme yang terjadi pertama tuh berarti pasti ada absorpsi kan, absorpsi A dan B ke permukaan katalis, berarti A dan fase gas tambah S jadi A S, terus B fase gas tambah S jadi B S gitu. B dekat dengan substrat. Kemudian yang kedua itu ada reaksi ya, di permukaan ini lambat nih, tahap pengendali laju berarti penentu laju, penentu
melaju gitu. Berarti kan A berkaitan dengan substrat, B berkaitan dengan substrat. Jadi sebuah produk tambah dengan substrat. Nah, terakhir pasti distorsi produk dari katalis. Ini prosesnya cepat ya, absorpsi juga cepat gitu, proses kimia yang cepat gitu. Berarti produk dengan yang berkaitan dengan substrat, jadi produk atau substrat gitu. Ini nanti kalau diturunin bakal diturunin jadi kayak gini nanti. Jadi yang ini nanti jadi sama kayak yang awal. Aduh, jadi sama kayak yang awal gitu ya. Begitulah. Sorry. Itu jadi persamaan yang awal itu. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini buat pembahasan yang soal nomor 2 ya. Kayak nilai K plus 1, ini K2. Terus perkiraan mekanismenya, mekanisme yang terjadi itu ada absorpsi, reaksi di permukaan, dan desorpsi. Nah, nanti kalau tiga persamaan ini diturunkan itu bakal jadi persamaan kinetiknya. Dicoba aja nanti sama kayak yang cara nomor 1 nanti. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau ada masukan, diperbolehkan sekali ya. Terima kasih.